Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Profesor Dr. Magni Suseno. Kali ini kita akan meliput Museum Sumpah Pemuda. Oke, jadi langsung aja. Let's go. Masuk guys. Nah. Oke. Ayo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama kakak siapa Kak? Noval Ahmad Rizky. Oh, Kak Noval. Jadi awal mula museum ini dibangun tuh karena apa sih Kak? Itu tuh sebelumnya sih dulu ini tuh kos-kosan. Oh. Jadi zaman dulu tuh ini tuh buat pengguna apa namanya ya? Kayak pemuda-pemuda di sini tuh Ngekos di sini. ngekos di sini. Oh, Nah, iya. yang punyanya itu orang Cina. Orang Cina. Oke. Dia arti poster di sini tuh apa Kak? Nah, di sini tuh adalah foto pemondokan mahasiswa Jalan Keramat zaman dahulu. Nah, kalau yang di sana tuh itu Batavia tahun 1920-an. Oke. Gitu aja sih. Kalau yang di ruangan ini kita bisa nemuin apa aja Kak? Ayo guys. Nah, di ruangan ini tuh mengenalkan tentang ruangan organisasi Sumpah Pemuda. Jadi tuh organisasi di sini tuh terbentuknya sebelum kemerdekaan. Oh, kalau ini Kak, ini apa? Kalau ini bendera Perhimpunan Indonesia, terus ada organisasi Pemuda Indonesia, terus organisasi Jong Islamic Tenbon, terus organisasi Jong Java. Banyak sih yang Kalau di ruangan ini Kak? Ayo guys. Nah, di ruangan ini maksudnya apa nih Kak? Nah, di ruangan ini tuh menjelaskan tentang kongres pertama. Cuma itu aja sih. Kalau ini apa nih Kak? Ini namanya sih biorama. Jadi kayak zaman dulu tuh kan orang kan belum ada teknologi ya. Nah, jadi tuh dia tuh masih mendengarkan pakai radio. Jadi ini cuman Ini aslinya Kak? gambarannya aja gitu. Ini aslinya apa replika Kak? Replika. Oh, replikanya. Oke. Ayo lanjut Kak ke sini Kak. Ini apa nih Kak maksudnya ada itu? Kalau ini tuh ruangan namanya ruangan Kongres Pemuda kedua. Nah, di sini tuh yang di belakang lihat tuh. Itu tuh adalah putusan-putusan kongresnya, kayak ada ikrarnya juga. Terus ini gambarannya sedang ngapain Kak? Ini nih gambaran setelah Kongres Pemuda kedua, yaitu nih Wage Rudolf Supratman. Dia sedang memainkan biolanya di depan para anggota-anggota yang lain. Oke. Jadi dulu juga kayak gini nih Kak? Iya bisa dibilang begitu. Oh, oke. Kalau ini Kak? Ini miniatur apa nih Kak? Ini nih sama aja ya, seperti kayak gambaran Kongres Pemuda kedua juga. Jadi tuh bentuk kongres itu kayak gini dulunya. Ini kongresnya begini. Iya gambarannya. Oh, berarti ada ibu-ibu juga ya di sini ya? Iya. Satuan masyarakat. Kalau ini Kak apa Kak? Nah, kalau ini nih undangan. Oh. Undangan Muhammad Yamin. Untuk para pemuda. Iya, untuk datang Oh. ke Kongres Pemuda yang kedua. Jadi dulu itu ngundangnya itu lewat selembar kertas apa gimana Kak? Gimana ya? Undangnya tuh dia tuh ya kayak buat kayak gini juga sih. Kayak dibagi-bagiin. Oh, jadi dari mulut ke mulut. Bisa dibilang gitu. Oke. Terus pakai kertas juga. Tulisan Muhammad Yamin. Oke, lanjut Kak, kita keluar. Nah, dulu ini apa Kak? Kos-kosan. Ini ruangan untuk apa? Ruangannya cuman kos-kosan aja sih di sebelah sini Oh. sama sini. Ya, itu dulu juga lapangan Kak kayak gini. Iya. Itu kalau yang gambar-gambar itu melambangkan apa Kak? Melambangkan kayak pembacaan naskah sih. Oh, pembacaan naskah Sumpah Pemuda ya kayak. Ini Vespa kenapa di sini Kak? Ini tuh cuman apa namanya? Biar pajangan aja sih. Oh, pajangan. Yang tahun dulu. Oh, dulu para pelajar pakai Vespa ini ya kayak.
Ini cuman Vespa itu saksi perjuangan angkatan 66. Oh, oke. Kalau ini Kak, ini ruangan apa Kak? Ini sih nama ruangannya ruangan kepanduan. Oh, berarti pramuka ya Kak ya? Iya, betul. Oh. Berarti pramuka juga masuk sejarah Sumpah Pemuda ya? Iya. Oh, ini lambang yang tadi ada di samping yang di ruangan depan ya Kak ya? Ah, iya betul itu. Oh. Ini juga depan museum zaman dahulu. Oh, ini dulu begini ke depannya. Iya. Langan siswa. Oh, artinya tuh berarti kos-kosan para siswa ya kayak. Ya semacam itu dah. Masih Jawa. Oke, kalau ini Kak. Kalau ini juga sama namanya ruang kepanduan, tapi ini tuh kayak membahasnya lebih ke Muhammadiyah aja sih. Oh, ini pramuka-pramuka Anggota semua. kepanduan. Oh, tuh ada gambar wasem. Oke, lanjut lagi Kak. Ayo guys. Nah, kalau ini buku-buku apa nih Kak? Ini sih cuman buku-buku dari museum buat dibaca aja sih. Oh, buat Bisa- dibaca. Berarti ini kita boleh ngambil apa bayar? Cuman dibaca di sini aja gitu, nanti ditaruh lagi. Oh, nggak boleh dibawa pulang gitu ya? Oke, Makasih, Bang. lanjut nih Kak. Kalau ini Kak. Oke. Nah, ini ruangan apa nih Kak? Ini ruangan organisasi pemuda, tapi itu di sini tempatnya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh, ini koran apa nih Kak? Ini cuman sama aja sih kayak yang tadi itu namanya diorama. Oh. Jadi kayak menggambarkan orang dulu tuh membacanya seperti ini. Ini kalau pakaiannya nih pakaian apa nih? Pakaian zaman dulu sih. Oh, pakaian para pelajar apa rakyat biasa? Kalau nggak salah pelajar kalau nggak salah deh. Oke, lanjut ke ruangan itu Kak. Nah, sini kita maksud dari ruangan ini apa nih Kak? Ini tuh namanya ruangan Indonesia Raya. Oh, ruangan Nah, Indonesia di Raya. sini tuh yang coba dilihat ini tuh replika punya WR Supratman. WR Oh, Supratman. ya, ya. Iya. Jadi yang aslinya ada apa gimana Kak? Kalau yang aslinya sih kayaknya ada di sini deh. Oh, disimpan. Kalau ini piring hitam apa nih Kak? Piring hitam itu tuh kayak lagunya itu tuh. Oh, lagu Indonesia Raya Yang dulu ya. buat Di stylenya itu Oh, kalau iya. zaman dulu kan pakai piring hitam. Piring gitu. hitam. Oh iya. Jadi dulu ngerekamnya di sini ya kayak. Nggak ngerekam di sini juga sih, cuman kayak gambaran kasih. Oh, ibarat flash disk gitu ya. Buat nyimpen. Iya, kalau sekarang flash disk. Kaset ya. Iya, lanjut Kak. Kalau di sini apa nih Kak? Ini sih cuman ruang renungan aja. Oh, banyak kata-kata motivasi gitu ya. Iya, jadi itu kayak gimana sih kayak sama kayak biar tuh anak-anak muda tuh Semangat gitu ya baca gitu, ini. Oh. ingat kayak masa lalu gitu, perjuangan orang dulu gimana. Terus juga ada beberapa kayak lagu-lagu Muhammad Yamin tuh yang sebelum Indonesia Raya, namanya tuh kayak Pulau Sumatera gitu. Kayak masih menyebut satu suku, belum menyatu banget. Oh, berarti belum jadi Indonesia Raya gitu ya? Iya. Masih berbeda-beda dari daerah-daerah. Karyanya karya Muhammad Yamin sendiri. Oh, oke Kak, makasih ya Kak atas informasinya ya Kak. Oh iya. Makasih banget Kak. Oke, jadi ternyata museum ini tuh dulunya sebagai kos-kosan para pelajar ya, kos-kosan para mahasiswa UI di Indonesia. Dan kos-kosan ini tuh yang punya orang Cina. Nah, jadi habis itu kos-kosan itu dibeli sama pemerintah dan dijadikanlah tempat kongres para pemuda. Jadi ternyata Sumpah Pemuda itu mencakupnya luas ya, bukan cuman di Jakarta doang gitu, bukan cuman tentang Sumpah Pemuda. Jadi kita mencakup setelah Kongres Sumpah Pemuda, terciptanya lagu Indonesia Raya. Terus jadi tadi juga kita melihat kayak miniatur Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Oke, jadi mungkin sekian video liputan dari Museum Sumpah Pemuda. Nah, jadi kita lanjut ke Museum Juang 45. Sampai ketemu di Museum Juang 45. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Profesor Dr. Magnisius Seno akan meliputan Gedung Juang 45. Oke, jadi di sini kita sudah ada narasumber. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Saya Muslim. Oh, dengan Bapak Muslim. Oke Pak, jadi bisa dijelaskan nggak awal mula gedung ini dibangun itu karena apa? Baik. Museum Juang 45. Nah, museum ini memang salah satu gedung yang sangat bersejarah ya, khususnya di masa kemerdekaan atau menuju kemerdekaan Indonesia ya. Gedung ini dibangun untuk apa? Memang tadinya ketika itu tahun 1926 kawasan kota Batavia yang pusatnya sekarang menjadi kota tua Jakarta. Di sana memang banyak sekali pada saat itu pendatang-pendatang itu baik dari pribumi ataupun dari Eropa ya. Banyak juga pedagang-pedagang di sana yang datang, pembisnis-pembisnis, terus juga ada pejabat-pejabat itu baik dari Eropa ataupun dari pribumi yang datang ke sana. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda dicari tanah yang kosong, kebetulan ditemukan di daerah Menteng sini ya. Sekitar 1930 tanah ini adalah milik orang Arab ya. Kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda ya, dibeli karena saat ini kawasan yang cukup luas, pada saat itu banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon menteng, pohon-pohon besar yang sangat asri ya. Akhirnya dibeli sama pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan tempat pemukiman orang-orang Batavia ya. Kemudian ada seorang pengusaha bernama Elses Komper, dia membangun sebuah gedung ya, kemudian dijadikan hotel, yaitu gedungnya yang sekarang menjadi Museum Juang 45 ini. Ketika dibangun tahun 1938, gedung ini dijadikan hotel, namanya Hotel Komper 1 ya. Nah, memang hotel ini adalah salah satu hotel yang sangat megah yang ada di kota Batavia. Ya, di sini memang khusus untuk orang-orang pejabat-pejabat Belanda ya, pejabat-pejabat tinggi ya, baik dari itu Eropa ataupun dari pribumi. Nah, hotel ini memang hotel yang sangat megah. Kita bisa lihat dari lantainya terbuat dari marmer. Terus dari pilar-pilarnya yang besar ya, membuktikan bahwa hotel ini adalah hotel yang sangat megah. Nah, kurang lebih hotel ini berjalan 5 tahun setelah Jepang menyerah dengan setelah Belanda menyerah dengan Jepang ya. Jepang datang tahun 1942 tepatnya pada bulan Maret ya. Seluruh gedung-gedung yang dikuasai oleh Belanda semuanya diambil alih oleh Jepang. Salah satunya adalah gedung ini. Nah, kemudian setelah diambil sama Jepang, gedung ini diserahkan kepada Sendenbu, Jawatan Propaganda Jepang ya. Kemudian oleh Sendenbu gedung ini diserahkan kepada pemuda-pemuda Indonesia, tujuannya adalah untuk dididik politik ya. Dididik politik untuk apa? Untuk membantu mereka, untuk menyokong mereka selama mereka berada di Indonesia ini, dan untuk dijadikan kader-kader mereka memenangkan peperangan Asia Timur Raya ya. Nah, kemudian setelah dijadikan tempat pendidikan, gedungnya namanya dirubah, bukan Hotel Komper lagi, namanya menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia ya. Di sini ada beberapa pemuda ya yang dididik, itu pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian nama pemudanya dinamakan Pemuda Menteng 31 ya. Organisasinya diketuai oleh Sukarni sebagai ketuanya, Hairul Saleh sebagai wakilnya, Haim Manapi sebagai sekretaris, dan Ismail Wijaya sebagai bendaharanya ya. Nah, setelah dijadikan tempat pendidikan, kemudian setelah kan sebenarnya diberikan pendidikan kepada pemuda Indonesia itu untuk membantu Jepang ya. Tapi oleh pengajar-pengajarnya, kan ada 11 pengajarnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, Sanusi Pane dan lain sebagainya. Oleh pengajar-pengajarnya justru malah di situ ditanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akhirnya ketahuan, jadi dibubarkan sama Jepang. Dibubarkan, kemudian tahun 1943 gedung ini dijadikan kantor Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Putra pun kurang lebih sama, Putra dibubarkan kemudian menjadi kantor Jawa Hokokai ya, atau Kebaktian Rakyat Jawa. Nah, kemudian tahun 1945 gedung ini digunakan sebagai kantor Panaksi, di mana untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ya. Singkat cerita tahun 1972 gedung ini ditetapkan sebagai gedung bersejarah ya. Kemudian dipugar tahun 1973. Nah, selesai dipugar kemudian dijadikan museum, itu tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1973 oleh Bapak Soeharto, Presiden kedua. Oh, kalau gitu Pak, ini yang tapak-tapak ini maksudnya apa ya Pak? Nah, tapak ini adalah tapak sebenarnya tadinya mau dibuat 1000 tapak tangan para pahlawan ya. Tapi ini belum sampai 1000 ya, ini baru sekian lah ya. Tadinya mau sampai 1000 tapak tangan para pahlawan yang telah gugur ya, atau pahlawan-pahlawan Indonesia yang mentahan perjuangan ya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke Pak, kita lanjut ke dalamnya Pak. Dalam, ya.
Ayo, guys. Nah, ini konsepnya ini apa nih, Pak? Nah, lalu ini relief ya. Ini ada relief yang pertama di sini adalah ruang pendahuluan. Di sini ada relief, teman-teman bisa dilihat ya. Ini ada relief ada Bung Karno, ya, ada Bung Hatta. Nah, ini para pemuda-pemuda yang dididik oleh Bung Karno dan Bung Hatta di tempat ini ketika di tempat ini dijadikan tempat pendidikan politik. Ya. Oke, bisa kita lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa koleksi. Di sebelah sana kita bisa lihat ini ruang pemuda, ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini Menteng 31 tempat merancang aksi ya, berbagai aksi. Contoh salah satunya adalah ketika mau diadakannya rapat Ikada ya, yang sekarang menjadi lapangan Monas atau lapangan Gami di sana ya. Ikada itu Ikatan Atletik Jakarta ya. Ketika itu dihadiri oleh Bung Karno, walaupun memang Bung Karno berpidato di sana tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 5 menit. Kenapa? Karena dia pada saat itu di sana sudah dijaga sama Jepang ya, sudah ada Jepang. Nah, ini ada Bapak Adam Malik. Nah, Bapak Adam Malik ini memang salah satu pemuda Menteng 31 ya, dia memang orang yang sangat pintar berdiploma. Bahkan ketika Bung Karno tidak mau menghadiri rapat Ikada, pemuda-pemuda Menteng 31 pada saat itu mengutus Adam Malik untuk merayu Bung Karno ya. Nah, ini Bapak A.M. Hanafi, kebetulan dia sebagai sekretaris ya di sini, dan ini ada Bapak Sukarni, ketua pemuda Menteng 31, dan Heru Saleh sebagai wakilnya ya. Bapak Sukarni dia ketua pemuda Menteng 31. Walaupun dia orang yang sangat radikal, dia orang yang sangat keras ya, tapi dia memang setiap mengambil keputusan selalu dia minta pendapat dari Bapak Adam Malik ya, karena Bapak Adam Malik memang salah satu pemuda yang sangat pintar ya, khususnya di dalam berdiploma. Oke, kita lanjut. Ayo, guys. Nah, ini ruangan apa nih, Pak? Nah, ini ada beberapa koleksi ya. Di sini ada beberapa koleksi. Di sini ada diorama ya, diorama tentang pembacaan teks proklamasi ya, atau suasana diadakannya upacara bendera yang pertama kali ya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, itu rumah Insinyur Soekarno ya. Ketika pertama kali dibacakan teks proklamasi itu di sini ya, tepatnya pada hari Jumat jam 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Kalau ini, Pak, ini miniatur mobil kepresidenan. Di sini kita ada miniatur, tapi kita juga punya aslinya ya. Aslinya kita ada di belakang mobil presiden. Kalau ini, Pak, Nah, ini peta gerilya tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu panglima besar. Jenderal Sudirman itu kan berperang secara bergerilya ya, masuk hutan, keluar hutan ya, melalui gunung dan segala macam ya. Memang Bapak Sudirman ini namanya besar ketika dia perang di Surabaya ya. Pada saat itu serangan umum 1 Maret ya, yang melambungkan namanya beliau berhasil mengusir tentara Inggris dan Belanda dari sana ya. Kemudian nama ini besar. Nah, Sudirman ini lahir tahun 1916 ya. Umurnya dia memang usianya sangat muda ya. Dia meninggal di usia ke-34 ya, dia tahun 1950 beliau meninggal dunia karena sakit tuberkulosa ya, atau TBC. Ya. kalau ini, Pak, ini kayak Ini atribut tentara TRIP. Nah, Tentara Republik Indonesia Pelajar ya, atau TRIP. Nah, ini pakaian tempurnya. Di sini ada senjatanya seperti rantai ya. Nah, rantainya ini rantai. Lihat dulu pakainya dia rantai, dia juga ada bambu runcing ya. ini pakaian aslinya, Pak. Asli ya. Ini pakaian asli. asli atau atribut dari tentara TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kalau ini pesawat yang dipakai apa ya? Kapal. Ini kapal. Oh ya. iya. Bukan pesawat terbang. Oh iya, iya. Ini kapal yang dipakai. Bukan. Ini kapal USS Renville ya. Kapal ini memang kapal perang dari Amerika ya. Ketika itu kapal itu sedang bersandar di Tanjung Priok, dan di geladak kapal Renville inilah diadakan perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville itu adanya di kapal perang Amerika ini ya. Tapi memang di perjanjian ini sangat menguntungkan pihak Belanda pada saat itu, makanya diadakan perjanjian berikutnya yang di Den Haag ya, di Den Haag. Di sanalah baru Indonesia berdaulat ya. Kalau ini, Pak, ini ruangan apa, Pak? Ini ada beberapa koleksi peninggalan Jepang ya. Peninggalan Jepang ini ada ketika Jepang menduduki Indonesia ya, dia berhasil menguasai Batavia, kemudian dia sempat mengeluarkan uang. Contohnya ini ya, ini adalah uang keluaran Jepang. Tapi uangnya Gatot Kaca gitu ya? Rp10 iya, Rp10. Ini uang keluaran Jepang ya. Yang mereka keluarkan. Berarti nama rupiah itu dari Jepang ya, Pak ya? Dari rupiah itu dari dulu udah ada ya, dari rupiah ya. Nah, ini kain bagor atau kain karung goni kalau orang sekarang nyebutnya ya. Ini untuk bahan pakaian orang menengah ke bawah biasanya, karena keadaan perang kan sangat sulit ya. Mereka memakan pakaiannya seperti ini pakaian tentara peta
membela tanah air pakaiannya seperti Ini pakainya asli, Pak. Ini pakaiannya replika. Ya, Oh, replika. Tapi memang aslinya ya sama seperti ini. Sama seperti itu ya. Ini samurai gunto bukti ketika Jepang di Nagasaki dan Hiroshima itu dibom ya. Mereka menyerah dengan sekutu, simbolnya adalah penyerahan samurai gunto ini ya. Nah, ini Bapak Ahmad Subarjo atau Mr. Subarjo ya. Beliau yang ikut di dalam pembuatan teks proklamasi ya, ikut menyumbangkan pikirannya di bait pertama itu atas sumbangsih pemikiran dari Bapak Ahmad Subarjo ya, atau Mr. Subarjo. Nah, ada kebetulan juga memang ketika gedung ini dijadikan tempat pendidikan politik, beliau mengajar ilmu hukum internasional ya di gedung ini, ketika di sini dijadikan tempat pendidikan. Kalau ini nih, Pak, ini miniatur apa, Pak? Nah, ini ada beberapa miniatur ya. Miniatur ketika Bung Karno diculik dengan pemuda Di Rengas Dengklok ya, di Rengas Dengklok di daerah Karawang ya. Di sana dipaksa diproklamirkan kemerdekaan, tapi dia tetap tidak mau ya. Singkat cerita dari sana kemudian dijemput dengan Bapak Ahmad Subarjo sampai di Jakarta lagi kita jam setengah 12 malam ya. Ini langsung dibawa ke rumah Laksamana Maeda atau yang sekarang menjadi Museum Naskah Perumusan Teks Proklamasi di sana ya. Ini rumah Laksamana Maeda. Disinilah dibuat teks proklamasi sama Bung Karno, Bung Hatta ya, Bapak Ahmad Subarjo, kemudian perwakilan dari golongan muda ada Bapak Sukarni, Hairul Saleh, Wikana ya, perwakilan dari golongan muda dan beberapa anggota PPKI ya. Dan ini apel pemuda Menteng 31 ya, ketika di sini dijadikan jadi markas pemuda. Memang di Menteng 31 ini setiap mereka mengadakan acara apapun pasti mereka paginya mengadakan upacara. Berarti ini pas di depan yang itu ya, Pak ya? Ya, di depan sini, di depan dari gedung ini ya. Di sana ada Lakswi. Nah, wanita pada saat itu ketika kemerdekaan memang tugasnya mereka kan lebih banyak itu menjadi perawat ya, terus menjadi juru masak ya. Tapi juga tidak sedikit ada yang ikut berperang. Contohnya Laswi, Laskar Wanita Indonesia, inilah wanita-wanita yang ikut memegang senjata ya, berperang memegang senjata ya. Walaupun memang tidak semuanya ya memegang senjata, tapi ada Laswi yang sebagian memegang senjata seperti ini, sedang belajar memegang senjata atau menggunakan senjata ya, ikut berperang. Nah, ini ketika di gedung ini digunakan sebagai kantor API Angkatan Pemuda Indonesia. Memang kebetulan ketuanya juga Wikana ya. Ini rapat API di gedung ini, teman-teman bisa dilihat lantainya ini masih sama ya. Oh iya. Seperti ini ya, karena memang ketika dijadikan hotel nih lantainya seperti ini masih asli ya. Oh, berarti ini belum dirubah-rubah ya lantai dari dulu? Ada yang dirubah ya. Nah, ini tentang rapat IKADA ya, yang di lapangan yang sekarang menjadi lapangan Gambir atau Monas ya. IKADA, Ikatan Atletik Jakarta. Ya, IKADA. Di sini kita ada beberapa koleksi. Ini peninggalan dari Sutopo ya. Di sini juga pemuda-pemuda Indonesia juga pada saat itu sudah bisa yang namanya membuat senjata. Contohnya ini ada bom pembuatan api pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu ya, atau tentara pelajar nih bisa membuat senjata. Ini namanya senjata bom futong. Tapi ini semuanya asli nih, Pak? Semuanya asli ya. Semuanya asli. Ada sih beberapa replika, contohnya adalah Tandu Jenderal Sudirman itu replika. Ya. Tandu Jenderal Sudirman itu replika karena kita tidak punya aslinya ya. Boleh kita lihat mobil ada di belakang yang aslinya, tadi kita lihat replikanya. Ayo, guys. Ada mobil apa? Ya, ada mobil. Ada. Nah, tadi kita udah miniaturnya ya. Sekarang kita lihat aslinya. Ini mobil Rep 1 ya, atau mobil Republik Indonesia 1 yang dipakai oleh Bung Karno ya. Mobil ini mobil jenisnya sedan limosin ya. Ini keluaran General Motor ya, GM, keluaran Amerika tahun 1939 ya, yang dipakai oleh Bung Karno ya pada saat itu untuk mobil kepresidenan ya. Jadi setiap melakukan kunjungan kerja pasti presiden menggunakan mobil Rep 1 ini ya. Ini boleh dimasukin, Pak, apa nggak boleh? Nggak boleh, kita lihat. Oh, nggak boleh. Nah, kalau yang ini mobil wakil presiden atau mobil Rep 2 ya, ini mereknya adalah De Soto. Ini sama juga keluaran Amerika juga, cuma memang dia lebih tua dari mobil Bung Karno ya. Mobil wakil presiden ini keluaran tahun 1938 ya, mereknya adalah De Soto. Nah, ini mobil mereknya Imperial ya. Imperial, mobil ini adalah mobil keluarga presiden. Nah, mobil ini adalah saksi bisu ketika pertama kali percobaan pembunuhan terhadap presiden tahun 1957 ya. Ini yang terjadi, korbannya itu ada 9 meninggal dunia dan 55 orang luka-luka ya, ketika terjadi pelemparan granat di sini ya. Tapi Bung Karno berhasil tidak kena ya. Oke, mungkin tadi gedung ini dia punya banyak
fungsi ya, bukan cuma hotel doang. Hmm. Ada jadi sekolah politik buat para pemuda ya kan. Dan ya banyak lagi. Terima kasih Pak atas informasinya Ya, Pak. sama-sama. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.